ini saya mengenal New Crystal, saya ganti dengan New Crystal ini. Kelengkeng New Crystal ini kalau seperti ini umur hampir 2 tahun, 3 tahun. Pohonnya 2 tahun. Buat 2 tahun, 3 tahun udah panen 3 kali. Tiap tahun rutin panen. Umur panennya mulai berapa tahun ini? Umur saya kalau nanam bibit 1,5 meter 8 bulan saya proses. Panen? Panen. Jadi umur Satu berapa? 1,5 bulan. Bibit 1,5 meter. Oh, 1,5 meter. 8 bulan saya booster. 8 bulan usianya langsung di booster. Ya. Nah, sahabat tani, nanti kita tanya-tanyakan lebih lanjut lagi tentang apakah itu booster. Tapi sebelumnya nih, saya penasaran juga nih, Pak Jumadi, kenapa nih pilih kelengkeng dan kenapa pilih New Crystal? Nah, karena kalau kelengkeng New Crystal itu buahnya bisa lebat. Satu gini bisa ada yang bisa ada 2 kilo, bisa 3 kilo, banyak bisa 4 kilo. Satu dorong satu tangkai, ya. Kalau mata lada, itoh itu nggak sampai segitu. Apalagi kristalin juga tidak sampai 4 kilo. Karena kristalin itu bijinya besar, kelengkengnya besar. Bangkok juga bijinya besar. Makanya saya untuk produksi saya milih kelengkeng New Crystal. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, di pagi hari ini yang sangat cerah, suasana yang sangat segar sekali. Dan sahabat tani, untuk informasi bahwa kami sekarang berada di daerah Soropadan, Temanggung, dan kami berada di sebuah perkebunan kelengkeng. Yang bisa dilihat sendiri sahabat tani, di belakang kami itu sudah banyak sekali kelengkeng, buah kelengkeng-kelengkeng yang sangat lebat. Dan di sebelah saya ada petaninya, beliau Bapak Jumadi. Langsung saja sahabat tani kita sapa. Selamat pagi Pak Jumadi. Selamat pagi. Sehat ya Pak Jumadi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Pak Jumadi, sepertinya Pak Jumadi ini sudah hari ini sudah beraktivitas sangat hari ini sudah mau istirahat ini, dan mohon maaf saya ganggu sebentar ya Pak Jumadi, karena saya akan menanyakan sedikit tentang ini nih yang ada di belakang kita nih. Sangat menarik sekali. Jadi buah kelengkeng ini yang sangat lebat gitu. Bahkan ada yang sampai di bawah ya Pak Jumadi ya. Nah, namun sebelumnya perkenalan dulu ya. Beliau adalah Pak Jumadi, beliau yang merawat kelengkeng-kelengkeng yang berada di sini. Jadi sahabat tani, di sekitar sini itu banyak sekali pohon kelengkeng dan buahnya lebat-lebat seperti ini semuanya. Dan Pak Jumadi, monggo kalau mau menyampaikan sesuatu, menyapa sahabat tani kita yang ada di rumah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani yang kami muliakan, dan saya terima kasih sekali sudah datang pagi hari ini, dan saya terima dengan senang hati. Terima kasih Pak Jumadi. Dan Pak Jumadi, langsung saja, ini kenapa ada banyak kelengkeng di sekitar rumah Pak Jumadi gitu. Jadi ini dari tahun berapa ini Pak? Ini tahun 2018. Oh, berarti baru ya Pak? Baru, ya? Ya. Nah, sebelumnya Pak Jumadi ini membudidayakan apa ini Pak? Dulu saya pernah nanam jambu kristal. Jambu kristal? Jambu kristal dulu pernah laku 1 kilo 5.000. Sampai sekarang itu 1 kilo hanya 3.000. Kalau saya panen 1 ton itu hanya 3 juta. 1 ton hanya 3 juta? Saya ada yang di Sawangan. Dulu saya jambu. Setelah ini saya mengenal New Crystal, saya ganti dengan New Crystal ini. Kelengkeng New Crystal ini kalau seperti ini umur hampir 2 tahun, 3 Pohonnya tahun. 2 tahun. Buat 2 tahun, 3 tahun udah panen 3 kali. Tiap tahun rutin panen. Umur panennya mulai berapa tahun ini? Umur saya kalau nanam bibit 1,5 meter 8 bulan saya booster. Panen? Panen. Ya. Jadi umur berapa? 1,5 bulan. Bibit 1,5 meter. Oh, 1,5 meter. 8 bulan saya booster. 8 bulan usianya langsung di booster. Ya. Nah, sahabat tani, nanti kita tanya-tanyakan lebih lanjut lagi tentang apakah itu booster. Tapi sebelumnya nih, saya penasaran juga nih, Pak Jumadi, kenapa nih pilih kelengkeng dan kenapa pilih New Crystal? Ya. Karena kalau kelengkeng New Crystal itu buahnya bisa lebat. Satu gini bisa ada yang bisa ada 2 kilo, bisa 3 kilo, banyak bisa 4 kilo. Satu dorong satu tangkai. Ya. Kalau mata lada, itoh itu nggak sampai segitu. Apalagi kristalin juga tidak sampai 4 kilo. Karena kristalin itu bijinya besar, kelengkengnya besar. Bangkok juga bijinya besar. Makanya saya untuk produksi saya milih kelengkeng New Crystal. Oh, jadi kalau New Crystal itu ciri-ciri morfologinya apa sih Pak? Mungkin buahnya lebih besar atau gimana? Buahnya lebih besar, ya. Bijinya kecil, dan rasanya manis. Oh, jadi memang yang selama ini paling tinggi kualitasnya ya. Jadi buahnya besar, tebal gitu ya Pak ya.
bijinya kecil, rasanya jauh lebih manis, dari kelengkeng varietas lain. Nah, ini untuk mendapatkan bibitnya bisa bebas ya Pak ya? New Crystal banyak ya? Iya. Tapi harus kalau saya bibit yang super, itu saya bawahnya pakai kelengkeng Bandungan. Ini harus ingat ini. Kelengkeng Bandungan, atasnya New Crystal. Itu kenapa itu? Kenapa harus pakai Bandungan? Nah, kelengkeng Bandungan itu kan bisa lebat, tapi lumut, tidak ngelotok. Tidak ngelotok. Nah, makanya untuk bawahan. Nah, itu atasnya dikasih atasnya New Crystal. semuanya New Crystal. Jadi lebatnya itu sebenarnya diambil dari Bandungannya ya? Iya. Pak, ya? Iya, lebih baik, lebih kencang ininya. Dan tidak gampang rontok kalau bawahnya New Crystal. Iya, kadang-kadang juga saya melihat banyak kelengkeng yang sudah di brongsong, tapi banyak yang di bawah loh Pak. Ya, karena perawatannya kurang detail itu. Oh, jadi ternyata perawatannya, ada rahasianya perawatannya sahabat tani, nanti kita tanyakan juga. Nah, kemudian itu kan tadi alasan kenapa Pak Jumadi memilih kelengkeng dan New Crystal. Ini dari tahun 2018, berarti sampai sekarang udah jalan 4 tahun ya Pak Jumadi ya. Sudah panen berapa kali? Sudah 4 kali panen. 4 kali panen. Berarti ini periodenya berapa bulan sekali atau tidak menentu ini Pak? Tidak pakai musim. Kalau saya tidak pakai musim ya. Ternyata. Karena kalau saya punya 100 pohon, saya booster dari 25 pohon. Bertahap 25 gitu ya? pohon Januari. 25 lagi Februari. Terus terus per bulan. Berarti ada yang panen. Setiap hari panen ya Pak, ada panen. Sekarang aja ada icipnya, tiap hari saya ada tamu datang sini, kemarin dari Boyolali, dinas dari Boyolali datang sini kemarin juga ada icipnya, saya bawa icipnya. Tapi sayang sekali hari ini saya nggak bisa icip nih Pak. Tapi untuk bukuan nanti sore ada. Berarti saya nanti dibawain ya Pak ya? Ada, betul. Siap sahabat tani, itulah enaknya kalau saya langsung ke petaninya. Saya pasti membawa oleh-oleh dari komoditasnya. Oke, untuk berikutnya yaitu saya penasaran ini kok bisa lebat-lebat seperti ini Pak Jumadi? Tadi kan pertama memang tanamnya, ini kan sambungnya yang bawah itu dari Bandungan, yang atasnya New Crystal, sehingga dari Bandungannya mendapatkan yang lebatnya, juga kencengnya. New Crystalnya dapat dari kualitas rasanya, buahnya. Betul. Gitu. Selain itu, ada rahasia apa lagi nih? Nah, rahasia ini apa? Saya kalau booster tidak hanya beli di warung-warung itu. Kalau saya beli booster, aslinya kan ada dari potasium, banyak lagi ada yang cair, ada yang bubuk. Kalau saya pakai yang bubuk dari potasium itu, tapi saya campur sendiri booster itu. Jadi sahabat tani, sebelumnya booster adalah zat untuk perangsang buah. Perangsang buah gitu ya. Jadi booster itu ternyata macam-macam, ada yang cair, ada yang bubuk. Untuk Pak Jumadi sendiri, ternyata boosternya cari yang bubuk. Dan dicairkan sendiri. Dicampur sendiri. Ada resep-resepnya? Iya. Dan saya cara booster, kalau saya tetap lewat akar, tidak lewat suntik, tidak lewat yang digosok di pohon. Jadi saya amati, saya praktek itu yang paling bagus yang lewat akar. Gimana caranya itu Pak? Ini nanti dibongkar. Pohonnya dibongkar, dikelihatan akarnya. Kalau yang akar yang besar itu dilukai dikit-dikit. Biar masuk gitu. Biar masuk. Tapi pakai pisau yang monel, jangan sembarangan pisau. Biar nggak terkontaminasi dengan gitu. Nanti bisa mengganggu di buah kalau untuk melukai itu sembarang terpengaruh juga itu. Nah, setelah itu nanti terus dikasih itu kalau 250 gram dijer 8 liter. 8 liter dikotorkan kalau bibitnya 3 tahun itu semua 250 gram. Jadi 250 gram satu pohon. Satu pohon, ya. Berapapun usianya? Iya, enggak 3 tahun. 3 tahun. Tergantung lihat kualitasnya pohon. Kualitasnya pohon. Nah, seperti ini satu paket itu. Nah, setelah itu dikocor sudah rata, lalu dikasih KNO merah, KNO putih. KNO merah, KNO putih disebarkan itu 2 gram saja. Ya? Dikocor dulu. Setelah larut, habis air langsung dikasih KNO merah, KNO putih. Setelah itu dikasih pupuk kandang. Paling enggak 1 ember saja. Pupuk kandangnya dari apa ini Pak? Dari kambing. Kambing gembel lah itu bagus itu. Setelah itu ditutup lagi sampai rapat. Tanahnya ditutup lagi. Kalau musim hujan nggak usah kalau musim kemarau setelah booster harus disiram nanti lagi 1 minggu harus disiram. Itu seperti itu. Nah itu periodenya untuk pemupukan itu berapa bulan sekali, berapa minggu sekali? Kalau tanam saya paling 3 bulan sekali udah tak kasih pupuk. Jadi booster. Nah dari booster nggak dipupuk, lalu udah muncul bunga berarti udah normal, bawahnya udah bisa ngangkat. Jadi sekali aja gitu ya? Sekali, enggak itu ditunggu untuk perawatan. Nanti kalau udah muncul bunga, saya rawat. Kalau saya pakai organik, insya Allah kok saya belum menemukan yang bisa mampu untuk ini. Dan makanya saya masih pakai kimia itu sedikit-sedikit.
Saya pakai nyemprotnya bisa aman seperti ini. Ya. Satu dombol bisa 2 kilo 4 kilo ini. Saya pakai pertama, saya pakai decis. Decis, terus Gandasil B, dan Perkat. Nah itu dosisnya berapa ini? Dosisnya kalau semprotan yang 2 liter itu cukup 2 tetes. 2 tetes aja cukup ya. Nah kita itu jangan orang pintar kalah dengan orang disiplin. Orang disiplin harus perawatan bunga itu setelah muncul bunga sudah dirawat 1 minggu rutin, nggak boleh kurang. Seminggu sekali ya, Pak ya? Apalagi nyemprotnya 1 bulan pasti dimakan ular. Saya ada contohnya nanti. Contoh yang kecil dimakan ular sudah nggak panen. Udah jelas nggak panen udah ya, jelas dipastikan. Itu. Makanya dirutin setelah ini seperti satu stain ini udah segini lah ya. Harus langsung dibrongsong karena ini nggak dibrongsong nanti nggak panen. Kelelawar. Oh, kelelawar. Iya. Ini brongsongnya pakai Pakai bakor yang bawang. Ini bekas bawang ya. Iya. Kalau nggak pakai ini gimana ini? Pengaruhnya apa? Kurang bagus. Masih bisa kelelawar masih bisa masuk. Ini kan kandel, ininya mulet. Jadi nggak bisa disobek sama kelelawar itu. Gitu. Jadi ini mulai di brongsongnya. Kalau saya sebut brongsong itu brongsong, betul ya? Ya, cuma brongsong itu. Kalau mulai di brongsongnya itu baru segini ya, baru habis. Sebelum belum dimakan langsung. Berapa hari setelah bunga itu kalau segini tuh? Apalagi 2 bulan. 2 bulan sebelum bunga. Iya, setelah bunga 2 bulan baru brongsong. Langsung brongsong. Nah, ini dari pembrongsongan sampai ke panen biasanya berapa bulan? Biasanya 4 bulan. 4 bulan. Iya. Tapi lumayan cukup lama juga ya, Pak. Iya. Oh, cepat, tapi kalau udah dibrongsong itu nanti cepat langsung gedenya cepat ya. Ya kalau nggak dibrongsong itu atos anunya nggak bisa nggak bisa maksimal Berarti dari pembungaan sampai ke bisa dipanen itu bisa 6 bulan ya. 6 bulan. 6 bulan, tapi kalau 6 bulan sekali buahnya seperti ini ya jelas sekali sudah terbayang angka-angkanya ya, Pak ya. Apalagi sekarang per kilonya berapa ini, Pak? 50.000 sekarang. Ya diambil di rumah 50.000. Hari ini ya. Iya, saya ngantar teman Temanggung 60.000. Jadi selama ini diantar apa diambil, Pak? Saya diambil. Ini yang diambil. Sekarang Ibu Tuti tiap kemarin 15 kilo, hari ini 10 kilo. Kemarin Pak Kris itu, Pak Kris itu itu juga mental sini. Itu kuliahnya di mana? Dokternya di Amerika aja. Ambilnya saya kok. Itu Pak Kristio Sumarwono itu dokter itu. Kuliahnya di Amerika. Masih seneng kelengkeng saya kok itu. Masih tetap dari sini ya. 50.000 kemarin saya antar di Pak Kristio. Jadi kalau setiap pengambilannya 10 kilo aja udah 500.000 ya, Pak. Kemarin Bu Tuti 15 kilo 750.000. Kalau untuk dibandingkan dengan biaya perawatannya atau biaya produksinya, itu selisihnya ada berapa persen sendiri nih? Marginnya ada berapa persen sendiri nih? Wah, ya banyak. Banyak ya? Ini modal gini, modal saya ini 75.000 paketnya booster. Paket 75.000. Dengan yang saya punya tenaga untuk booster 25.000. Harganya 100.000. 100.000 biaya keluarnya booster. Berapa ini, Pak? Ini ada 40 brongsong. 40 brongsong kalau setiap brongsongnya rata-rata 2 kilo. Satu kilo saya udah 50 kilo. 50 kilo 50 aja ya, kali dianggap 50 kilo kali 50. 2,5 juta booster hanya 100.000. Dan dengan perawatan perendak 50.000 lah, 150.000 lah modalnya satu pohon. Ya, sahabat tani bisa dibayangkan 25 juta dikurangi 150.000. Itu sangat menggiurkan bisa sekali. Bisa dibuktikan gitu. Ini tidak hanya tidak hanya bicara yang tidak ada yang nyutingnya itu dari jauh. Ini nggak kelihatan isinya. Kelihatan sampai untuk bawahnya. Di posting gitu. hanya postingan itu banyak video yang postingan. Tapi udah ngandel itu, bibit-bibit itu saya ya dibeli. Saya nggak sampai 750 itu. Kalau jadi Pak Jumadi juga membuat bibit juga ya? Iya, bibit saya jual bibitnya kalau tinggi 1,5 meter, saya nanam ke 325, mantul sampai keluar. Jadi kalau yang dijual bibit? Ya, buat lubangnya, merawat, pendampingan sampai keluar buah. Oh, sampai pendampingannya sampai keluar buah. 325 gitu. Satu pohon. 325. Kalau yang membeli luar kota pendampingannya gimana nih, Pak? Pendampingannya sampai Pemalang kemarin saya, Mbah. Itu kades-kades kemarin, Pak Wartono, Pak Kartono juga nanam sama saya. Oh, gitu. Saya masih ada 150, besok saya booster lagi di Pemalang. Oh, gitu. Jadi tetap ya Pak, Pak Jumadi itu walaupun jual bibit itu tidak hanya menjual bibit selesai di situ, tapi ada tanggung jawabnya untuk sampai pendampingan. Yang di Pagutan 150, sekarang tambah 50, 200 pohon. Di Gentan, Tegarjo 50 pohon kemarin saya nanam. Hari Sabtu. Nanam 50 kali 300 berapa? Nah, itu berapa? 15 juta. 15 juta. Saya ini dulu SD, saya sekarang pakai C. Saya serahkan Pak Mardianto, saya suruh sekolah lagi dari SMA. Sekarang 2D, besok pensiun 3A. 3A. Nah, makanya ini saya teman-teman yang udah saya juga bilang, jenengan mulang 1 jam berapa?
Ini karena Allah, rahmat Allah dari kelengkeng ini. Saya mulang satu kemarin 3 jam di Muncar. Berapa itu Pak? Itu nanam 100 kemarin. Di Muncar, enggak Gemawang itu. 25 juta, hampir 30 juta. Ambilnya sini semua. Pendampingan, tenaga punya ada 7 tenaga. Oh jadi nggak cuma Pak Jumadi tapi ada punya rekan-rekan juga ya, ada 7 banyak, ada krunya saya. Itu sampai 10 ada. Pendampingannya pun ada rekannya juga ya. Besok rencana nanam di Boyolali ada 3.000 lahan. Besok paling enggak ya kasih paling 200 dulu. Kemarin WNI itu yang. Jadi ini produksi sendiri ya bibitnya. Kalau tadi saya lihat ada juga bibit yang sudah ada bunganya. Apakah itu dijual juga Pak? Iya dijual juga. Jadi Benterbag itu. Tapi dengan harga yang berbeda tentunya ya. Iya berbeda. Kalau di Benterbag kalau udah muncul bunga bisa 500 sampai 1 juta. Kalau bunganya ada 11 sampai 12 bunga, pendak 1 juta. Nah ini kan bibitnya tadi. Kalau boosternya itu Pak Jumadi meramu sendiri atau bisa jual juga atau gimana? Iya, saya kalau boosternya pokoknya booster saya beli. Tapi saya campur sendiri. Nah itu maksud saya ramuannya Pak Jumadi dijual nggak gitu? Ya, dijual juga. Dijual juga berapa itu? Biar sahabat tani mungkin ada yang satu paket 75. Satu paket 75.000, tinggal aplikasi ya Pak aplikasinya, ya? Tentunya dengan pendampingan juga dengan Pak Jumadi. Iya. Nah bibit sama boosternya, kalau sahabat tani juga tertarik untuk membelinya, itu bisa mencari Pak Jumadi. Nah, bisa menemui Pak Jumadi itu ada di Soropadan. Temanggung gitu, atau mungkin nanti ada kontak personnya nanti bisa ditampilkan di sini gitu ya. Bisa. Nah untuk selanjutnya kita tanya apa lagi ya Pak Jumadi? Saya ini sebenarnya tadi dari pertama memang sudah tertarik sekali dengan kelengkeng-kelengkeng di sini. Ini sudah bisa dipetik gitu? Belum. Oh, belum tua. Belum tua ya, memang kalau harus di ada. Rumah udah ada itu. Di luar tiap hari panen. Kemarin panen di luar ya, Sawan. Ya? Kemarin sore itu saya ke Sawangan juga panen ini. Yang Bu Tuti ini yang pesen. Bu Tuti. Udah suara sini yang pesen. Jadi ternyata memang rahasianya kelengkeng-kelengkeng pada lebat di sini itu ternyata ramuan khusus dari boosternya Pak Jumadi. Dan selain itu juga perawatannya yang harus secara teratur dan disiplin. Karena menurut beliau orang pintar itu bisa dikalahkan dengan orang disiplin gitu ya. Nah sahabat tani itu bisa menjadi motivasi bagi sahabat tani semua bahwa kita untuk membudidayakan apapun itu nggih Pak nggih, apapun itu perawatannya harus maksimal gitu ya. Ini saya akan menyampaikan sedikit dari sahabat tani. Makanya saya berdoa. Kalau berdoa itu kita pasti dikabulkan. Nanti ini disampaikan. Berdoa itu kita ambil di surat Al-Baqarah 186, itu yang saya sampaikan. Nanti dibaca, makanya kita kalau berdoa, mau booster ini, kita jangan bilang saya mau membuahkan. Tapi? Itu kita lantaran booster. Soal bunga dan buah itu Allah nanti yang menentukan. Tapi kita lantaran. Setelah muncul bunga, diamati terus sampai panen nanti. Saya kalau nanamkan di luar kota, itu saya disiplin. Tiap minggu saya datang sana, ya saya semprot. Saya dengan tenaga 2 atau 3 itu rutin tiap minggu. Terus nanti saya keliling. Kalau Sabtu Minggu saya libur, saya keliling sampai Pemalang. Ada yang di Muncar, ada yang Seketi sana. Sekarang udah ada 12 titik yang sana. Dulunya belum percaya. Nanamnya jambu, padi, gini Pak Jumadi. Nih Mbak Jumadi. Dulu kalau saya nanam kelengkeng ini aku raparin pari loh. Jadi manen tak nandur ini sak uwit, nek metu 40 kilo. Harganya 2 juta, gitu beras dapat berapa? Mbak? Oh iya ya. Sekarang yang saya tanam kan Pak Muhadi, Pak Asnawi, itu Pak Haji Asnawi, itu pakatnya udah 4E. Dulu rektor. Kenapa kok masih percaya dengan saya SD loh Mbak? Pak Asnawi enggak gitu Pak Jumadi, yang penting saya itu bisa ditanjurki sama tuwoi. Enggak penting itu. Lah seperti itu. Makanya kita tuh disiplin itu. Yang dikerjakan kita harusnya di kelompok itu kalau jangan kongkiren, pokoknya seperti itu. Harus ada yang ngumati caranya itu jadi imam sopo wis orang do mangkat ya saya tak berangkat tak semproti tak booster gitu nanti jadi nanti kelompok itu. Makanya saya pesan dengan sahabat tani seperti itu nanti. Kalau orang beriman nanti pasti akan dikasih rezeki yang banyak. Nah sahabat tani ingat pesan beliau bahwa kita tetap harus disiplin ya, dan untuk melakukan sesuatu kita hanya berdoanya kita sebagai pelantar aja gitu. Yang menentukan tetap yang di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Pak Jumadi, ini saya penasaran, tadi kan Pak Jumadi sudah menyampaikan bahwa beberapa orang itu kesini mengambil untuk membelinya gitu. Nah sebenarnya pasarnya sendiri itu aslinya ini kemana ini Pak Jumadi? Kalau pasaran kelengkeng New Crystal sampai hari ini belum bisa menjual di pinggir jalan. Nggak bisa ya? Karena udah habis di tempat.
Sekarang memang berarti belum bisa memenuhi permintaan. Belum bisa. Ada orang bilang, besok yang nanam banyak, nanti jualnya sulit. Bingung. Sampai sekarang masih kurang. Saya pesanan 1 kintal aja belum bisa satu hari. Oh, gitu. Kemarin Kapolres benar saya juga Mbak Rena, pesan saya. Mbak Jum, saya pesan berapa? 10 kilo ya saya antar. Ini kan Mbak, kalau saya oleh-oleh anggur aja nggak mau Kapolres itu. Ini saya harusnya New Crystal. Ambil sini Mbak Rena ini, garwani Mas Daniel itu DPR garwani. Ambil sini, diambil kasih 2 ini Mbak. Dikasih itu seneng. Wah, sekonti Mbak Jumati datang sini sendiri. Ke sini lagi. Pakai apa? Pakai seragam semua, sirine dunekke ya. Itu kan sembrono ini wah, gede arah nyekel ya. Sudah kayak ada inspeksi apa gitu ya, Pak ya. Ini kalau minggu apa banyak yang datang sini insya Allah. Ada dari polisi, dari apa insya Allah. Jadi, kalau saya pergi keluar kota, kepala PJR sini sudah bilang, "Mbah, besok kalau pergi kemana? Ke Malang, saya kasih surat jalan, Mbah." Aman, Mbah. Langsung aman. Insya Allah gitu aman. Iya, betul sekali, Pak Jumadi. Ternyata memang tidak perlu bingung untuk pasarnya karena untuk memenuhi permintaan yang di lokal sulit. saja sampai itu sekarang masih sulit. Bahkan permintaan 1 kintal 1 hari belum bisa memenuhi ya Pak Jumadi ya. Dan mudah-mudahan ini akan nanti terus berkembang lagi, terus lebih banyak lagi pohonnya sehingga Pak Jumadi dan rekan pastinya bisa memenuhi permintaan-permintaan kita yang ada di lokal dulu tentunya ya Pak. Dan mudah-mudahan bisa nanti sampai ke permintaan nasional gitu. Betul. Nah, selanjutnya Pak Jumadi, ini sepertinya saya mau pertanyaan terakhir aja deh Pak Jumadi. Tadi kan sudah lumayan banyak memberikan petuah-petuah kepada sahabat tani tentang etos kerja, tentang kedisiplinan. Nah, untuk yang terakhir ini harapannya Pak Jumadi untuk petani Indonesia nih sebenarnya ya, petani Indonesia terutama untuk petani-petani mudanya. Harapannya apa ini Pak Jum? Nah, kalau petani muda harapan saya, makanya harus berubah. Kalau hijrah itu berubah. Kalau dulu nanamnya kopi terus, nanamnya jambu terus. Kalau kopi yang senang kan hanya pengepul, sing donje duit itu. Nah, kalau kita nanam ini, saya arahkan. Ini di pinggir di rumahnya aja. Ini ada 6 pohon ini. 6 pohon satunya 2 juta, 12 juta. Kalau menanam padi berapa kesok itu? Nah, makanya orang-orang yang beriman, petani yang muda-muda saya arahkan seperti itu. Makanya saya sekarang kecamatan baru juga saya arahkan di ini Klengkeng New Crystal. Kecamatan Gemawang, Kelurahan Muncar itu. Semua kades-kades ketemu saya, 85 dikumpulkan, saya arahkan itu. Nah, nanti untuk pemuda ini kalau beriman. Kalau Pak Karno itu suruh hanya 10 pemuda yang beriman. Pak Jumadi berapa? Akan saya goncang dunia. Kalau saya ikut Ajaran Nabi Muhammad, cukup 1 pemuda akan saya ambil dunia seisinya. 1 pemuda akan ambil dunia dan seisinya. Wah, melebihi Pak Karno nih berarti ya, Bung Karno. Karena kan di Al-Quran itu Ajaran Nabi bilang begitu. Saya cukup 1 pemuda yang beriman akan saya ambil dunia seisinya, seperti itu. Diambil dunia seisinya. Dan sebelumnya Pak Jumadi, sebenarnya saya penasaran, untuk sentra kelengkeng di daerah Temanggung ini di mana sih sebenarnya? Kalau New Crystal belum ada. New Crystal belum ada. Jadi pelopornya itu Pak Jumadi. Iya, di sini yang nanam itu baru berapa? Belum ada yang nanam 100-200. Ini baru saya rintis ini. Ini Pak Camat ini. Yang Pak Camat Temanggung dulu Jumo, Pak Agus itu baru mau nanam 100. Pak Marjan, Kabak TPU baru percaya sama Mbah Jumadi. Sekarang nanam 100 kemarin. Mbah sama saya udah 30 juta Mbah. 25 juta sudah saya tanamkan itu di Candi Umbul itu. Tempat wisata Candi Umbul udah nanam 100 itu. Belum ada, katanya kalau banyak nggak laku siapa yang bilang. Kalau punya kelengkeng berapa ton saya jualkan itu. Oh, gitu. Jadi masih kurang, Pak Jumadi siap untuk memasarkannya. Jadi tidak perlu khawatir sahabat tani yang ada di daerah Temanggung terutama, jadi kalau mau menanam kelengkeng, Pak Jumadi siap untuk memasarkan. Mendampingan, iya. Oke, Pak Jumadi, terima kasih sekali. Ini hari ini, sepagi ini kami sudah diperkenankan untuk mengganggu Pak Jumadi gitu, dan sudah diperkenankan untuk masuk ke wilayah perkebunannya Pak Jumadi. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu Pak Jumadi, dan nanti untuk usaha tani kelengkengnya bisa berkembang bahkan sampai ke taraf internasional. Saya doakan. Ya. Oke, sahabat tani, seperti pesan beliau tadi bahwa sebelumnya untuk kalau menurut Bung Karno, beri saya 10 pemuda, maka saya akan goncangkan dunia. Tetapi menurut Mbah Jumadi bahwa beri saya 1 pemuda yang beriman, maka saya akan ambil seluruh dunia dan seisinya. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Miarti, terima kasih dan sampai jumpa. Makasih Pak Jumadi. Pak Yuni,